Ada sebuah kalimat bijak dari filsafat India kuno yang mengatakan, hari ini Anda tergantung pada pikiran yang datang saat ini. Besok, Anda ditentukan oleh kemana pikiran membawa Anda. Kalimat ini menjadi bagian yang penting dan tak terbantahkan dalam kehidupan. Bagaimana tidak, perasaan dan perbuatan sesungguhnya semua itu diawali dari pikiran. Pikiranlah yang menjadi pendorong setiap perbuatan dan akibatnya. Dan pikiranlah yang menentukan kondisi jiwa, tubuh, kepribadian, dan rasa percaya diri seseorang. Video ini menjelaskan bahwa pikiran bisa menghasilkan kekuatan yang dahsyat. Adapun dahsyatnya kekuatan pikiran adalah sebagai berikut. Pikiran melahirkan mindset. Mindset adalah sekumpulan pikiran yang terjadi berkali-kali di berbagai tempat dan waktu serta diperkuat dengan keyakinan dan proyeksi sehingga menjadi kenyataan yang bisa dipastikan di setiap tempat dan waktu yang sama. Atau bisa dipahami secara sederhana, yakni sering memikirkan sesuatu dan menggambarkan bahwa pengalaman tertentu akan mempunyai efek tertentu. Misalnya saat kita meyakini akan selalu gagal dalam melakukan setiap tugas, maka saat itu juga kita akan mengalami kegagalan. Pikiran memengaruhi intelektualitas. Apapun yang kita pikirkan akan menjadi arah bagi akal kita. Hal ini dikarenakan akal bekerja sesuai dengan arahan pikiran. Pikiran apapun yang sedang dipikirkan seseorang akan diterima oleh akal, dan ia akan bekerja ke arah pikiran tersebut. Jika kita sering berpikir negatif terhadap diri kita sendiri, maka akal akan mengesampingkan dan menjauhkan pikiran positif kita. Dengan begitu, akal akan bisa berfokus atau berkonsentrasi pada pikiran negatif. Lalu akal memperkuatnya dengan informasi yang sejenis atau mendukung yang tersimpan dalam memori. Bila pikiran negatif dominan dalam akal kita, maka akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan atau intelektualitas kita, karena orang yang suka berpikir negatif mempunyai kecenderungan pesimis, mudah menyerah, dan kurang percaya diri. Dan semua kecenderungan itu akan bisa menghambat perkembangan dari kecerdasan atau intelektualitas kita. Pikiran mempengaruhi fisik. Saat kita memikirkan sebuah peristiwa yang menyedihkan, maka raut muka kita akan menjadi muram. Bila kesedihan sudah menguasai dan sulit untuk dikendalikan, air mata pun tak terasa mulai menetes. Saat itu juga, konsentrasi mulai menurun dan tubuh pun juga ikut menurun. Beda halnya bila kita memikirkan sesuatu hal yang menyenangkan, maka semangat kita tiba-tiba meningkat, seolah-olah seperti mendapatkan tambahan tenaga dari luar diri kita. Pikiran mempengaruhi perasaan. Perasaan tak ubahnya bahan bakar bagi kita. Bila pikiran memikirkan hal yang menyenangkan, maka perasaan akan menjadi senang atau good mood. Sebaliknya, bila pikiran memikirkan hal yang menyedihkan, maka perasaan akan sama sedihnya atau bad mood. Lalu pikiran memengaruhi sikap, pikiran memengaruhi hasil, pikiran memengaruhi citra diri, pikiran memengaruhi harga diri, pikiran dan rasa percaya diri, pikiran memengaruhi kondisi jiwa, pikiran memengaruhi kondisi kesehatan, pikiran melampaui batas waktu, pikiran tidak mengenal jarak, pikiran tidak mengenal waktu, pikiran menambah atau mengurangi energi, pikiran melahirkan kebiasaan, dan pikiran memengaruhi sistem kerja pikiran bawah sadar. Setelah mengetahui tentang dahsyatnya kekuatan pikiran, lalu muncul sebuah pertanyaan. Bisakah kita membaca pikiran baik itu pikiran sendiri dan pikiran orang lain? Jawabannya adalah bisa. Kemampuan untuk membaca pikiran menurut Ross Buck, seorang profesor Communication Sciences di University of Connecticut, memiliki sejarah yang amat panjang. Dikatakannya bahwa melalui jutaan tahun evolusi, sistem komunikasi manusia berkembang menjadi lebih rumit saat kehidupan juga menjadi lebih kompleks. Membaca pikiran lantas menjadi alat untuk menciptakan dan menjaga keteraturan sosial, seperti membantu mengetahui kapan harus menyetujui sebuah komitmen dengan pasangan atau melerai perselisihan dengan tetangga. Kemampuan itu sendiri muncul sejak manusia dilahirkan. Bayi yang baru lahir lebih menyukai wajah seseorang dibandingkan stimulus lainnya. Dan bayi berusia beberapa minggu sudah mampu menirukan ekspresi wajah. Dalam 2 bulan,
bayi sudah dapat memahami dan merespons keadaan emosional dari pengasuhnya. Nancy Eisenberg, profesor psikologi di Arizona State University dan ahli dalam perkembangan emosional, menuturkan bahwa bayi berusia 1 tahun mampu mengamati ekspresi orang dewasa dan menggunakannya untuk menentukan tingkah laku berikutnya. Lanjutnya, bayi usia 2 tahun mampu menyimpulkan keinginan orang lain dari tatapan matanya, dan di usia 3 tahun, bayi dapat mengenali ekspresi wajah gembira, sedih, ataupun marah. Saat menginjak usia 5 tahun, bayi sudah memiliki kemampuan dasar untuk membaca pikiran orang lain. Mereka telah memiliki teori pikiran. Bayi tersebut mampu memahami bahwa orang lain memiliki pemikiran, perasaan, dan kepercayaan yang berbeda dengan yang mereka miliki. Anak-anak tadi mengembangkan kemampuan membaca pikiran dengan mengamati pembicaraan orang dewasa, di mana mereka membedakan kompleksitas, aturan, dan interaksi sosial. Selain itu, kegiatan bermain dengan teman sebaya juga dapat melatih anak untuk membaca pikiran anak lainnya. Jauh sebelum itu, sesungguhnya sejak beratus-ratus tahun sebelum Masehi, para ahli sudah mencoba memberikan ciri-ciri khusus kepada segala sesuatu, salah satunya terhadap manusia. Empedokles, seorang filsuf Yunani kuno, berpendapat bahwa segala yang ada di dunia ini terdiri atas 4 unsur, yaitu tanah, air, api, dan udara, lalu mencoba membedakan ciri-ciri khusus bagaimana jika di dalam tubuh seseorang ada salah satu unsur yang dominan. Misalnya, jika tubuh seseorang mempunyai unsur tanah yang dominan, maka ia akan mempunyai sifat dingin, acuh tak acuh, dan mudah terpengaruh. Lain halnya jika dominan unsur api, maka orang tersebut akan terlihat lincah, ribut, mudah bergerak, dan suka berubah-ubah pendiriannya. Mundur ke tahun yang lebih lama, yakni pendapat Theophrastus mengenai golongan manusia. Ia telah membedakan orang yang banyak cakap atau bicara dengan sebutan the flyer. Ada juga the Lomferd yang berarti orang yang tidak adil dan lain sebagainya. Ada juga yang mencoba menghubungkan tanda bintang dengan musim yang dinamakan ilmu astronomi dan menghubungkannya dengan watak orang yang dilahirkan pada musim itu yang dinamakan ilmu astrologi. Ada lagi yang dinamakan ilmu grafologi yang menilai watak manusia berdasarkan tulisannya. Selanjutnya ada fisiognomi yang mencoba menemukan watak seseorang melalui bentuk wajahnya. Misalnya wajah bulat mencerminkan orang yang sabar, lembut dan tenang. Sedangkan wajah panjang menandakan orang yang lincah, banyak bicaranya serta periang dan lain sebagainya. Ada lagi yang dinamakan kirologi atau ilmu gurat tangan yang membahas tentang hubungan guratan tangan dengan masalah nasib seseorang. Semua penjelasan mengenai cara untuk membaca pikiran di atas merupakan beberapa alternatif untuk mendapatkan informasi yang lebih mengenai diri kita sendiri dan orang lain. Banyak manfaat yang bisa dirasakan dari kegiatan membaca pikiran ini, khususnya untuk meraih kesuksesan dalam hidup ini. Apa saja manfaat yang diperoleh dari kegiatan membaca pikiran akan dijelaskan lebih lengkap dalam pembahasan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Bantu channel ini dengan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.